जगह पर आए मीनम। बाहर डालेगी। मिस्टर दुर्गेश युवराज, लेकिन अपनी बेटी के बाप नहीं बन सकते, कभी नहीं सर। एंड यू मिस्टर तंगावली, Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat. Kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Chennai Express. Film yang rilis tahun 2013 ini menceritakan tentang perjalanan seorang pemuda bernama Rahul yang membawa abu dari kakeknya ke daerah Rameswaran. Hingga perjalanan tersebut membuatnya menemukan cinta sejatinya. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita filmnya. Rahul yang sudah sejak berumur 8 tahun telah ditinggalkan oleh orang tuanya hingga ia dihidupi oleh kakek dan juga neneknya. Ia bersama-sama membesarkan toko roti. Namun Rahul terkadang terganggu dengan sikap ingin tahu dari sang kakek yang selalu mengganggu kehidupan pribadinya yang sudah mulai menyukai lawan jenisnya. Hari ini ulang tahun kakeknya yang diputuskan untuk merayakannya bersama-sama keluarga besar. Kakek Rahul merasa senang dengan pesta yang telah digelar oleh Rahul. Namun di hari ulang tahunnya, ia juga meninggal dunia hingga benar-benar membuat Rahul sangat bersedih. Tapi ia juga merasa senang karena ia bisa terbebas dan menikmati hidupnya tanpa diganggu oleh kakeknya seperti sebelumnya. Namun saat ia mengatakan keinginannya kepada sang nenek, ia harus mendengarkan keinginan sang kakek sebelum meninggal dunia. Kakeknya berkeinginan untuk Rahul bisa menabur abu kematiannya di Sungai Gangga dan separuh lagi ditaburkan di Rameswaram. Ia pun meminta Rahul untuk menaburkan abu tersebut. Rahul sedikit keberatan karena lagi-lagi rencana pergi ke goa harus terganggu. Hingga ia menceritakan pada kedua temannya. Keduanya memberi saran kalau sungai yang ada di goa pasti mengalir ke Rameswaram. Rahul pun merasa senang karena kedua tujuannya bisa dilakukan dalam satu perjalanan. Which means Goa is on. Nenek Rahul mengantarkan cucunya ke stasiun tapi ia ragu saat tahu Rahul menumpangi Chennai Express karena setahunya kereta tersebut tidak melintas ke Rameswaran. Rahul mencoba meyakinkan sang nenek kalau ia tidak akan mengecewakan amanat yang diberikan oleh kakeknya untuknya. Tujuan Rahul telah tiba di Kalian untuk bertemu dengan temannya, namun sayang ia melupakan abu sang kakek. Setiba di pelataran parkir stasiun, ia baru menyadari hingga mau tidak mau ia harus kembali ke kereta dan mengambil dengan cepat abu yang tertinggal tadi. Rahul siap menuruni kereta, tapi matanya tertarik pada seorang gadis yang berlari mengejar kereta yang masih berjalan lambat. Ia melambaikan tangannya meminta Rahul untuk menyambutnya karena ia ingin menumpangi kereta tersebut. Namun saat ia ingin keluar dari kereta tersebut, beberapa pria malah ingin menumpangi kereta dan harus mendapatkan pertolongan dari Rahul. Dan karena mereka, Rahul terlambat turun dari kereta. Rahul yang kesal terpaksa meracau pada mereka. Namun pria yang berbadan besar tersebut mengancam dan membuat Rahul terpaksa kembali ke kereta itu dan duduk kembali di tempatnya semula. Teman-teman Rahul yang masih menunggu terkejut ketika tahu Rahul masih berada di kereta tersebut dan meminta mereka menjemputnya di stasiun Karjat, dan ia yang telah jatuh cinta pada gadis di depannya mengatakan ia akan membawa gadis tersebut untuk bersenang-senang di goa. Rahul berharap bisa menaklukkan hati gadis tersebut. Rahul mencoba menelaah kode nyanyian yang diberikan oleh gadis tersebut kepadanya, yang ternyata ia tengah diculik dan berada di dalam bahaya. Rahul memahami dan merencanakan sesuatu agar pria-pria itu tidak curiga. Minama, yang merupakan nama gadis itu, mengerti rencana yang diajukan Rahul. Setelah Rahul pergi ke toilet, Minama langsung menyusulnya dan mencoba meminjam handphone yang dimiliki oleh Rahul. Tapi para penculik tersebut menyusul mereka dan tanpa disadari HP dimiliki oleh Rahul terjatuh dari kereta.
Rahul meracau dan meminta pertanggungjawaban mereka. Namun mereka malah menodongkan senjata tajamnya pada Rahul hingga Rahul ketakutan dan mau tidak mau mengikuti keinginan mereka. Kereta terus melaju membawa semua penumpang. Tapi saat petugas kereta datang, hanya Rahul yang memberikan tiket dan dalam kesempatan itu, Rahul kembali memberikan kode pada petugas kereta kalau para pria yang ada di samping Rahul adalah penjahat. Petugas tersebut langsung membawa keempat pria tersebut, tapi mereka malah membuang petugas kereta hingga terpental dari kereta. Rahul lagi-lagi merasakan sangat takut. Minama meminta Rahul untuk bersaksi karena petugas tersebut dan ia harus ikut ke desanya. Teman-teman Rahul terus menghubungi Rahul tapi sia-sia karena HP Rahul belum diketahui keberadaannya. Minama menceritakan bagaimana ia diculik oleh mereka. Ia adalah putri yang berasal dari keluarga di Komban. Ayahnya merupakan seorang mafia besar di desa mereka. Para pria tersebut adalah suruhan ayahnya yang meminta mereka membawa Minama agar bisa menikah di desanya. Minama yang tidak ingin menikah lebih dulu dipaksa untuk menikah. Setelah mendengar cerita Minama, Rahul meracau dan mengatakan akibat menolongnya tadi menaiki kereta, ia gagal bersenang-senang di goa bersama teman-temannya. Dan kini harus berurusan dengan para penjahat seperti mereka. Rahul mencoba melarikan diri saat malam tiba, tapi usahanya gagal karena para penculik tersebut telah siaga. Kereta kembali berhenti dan para penculik itu mengatakan kalau mereka telah tiba di desa mereka. Rahul pun melihat dari arah jendela dan melihat banyak orang yang telah menyambut Minama. Rahul mengikuti langkah Minama dan melihat ayah Rahul yang menyambutnya dengan kemarahan. Minama mendekati ayahnya. Ia mencoba menceritakan kalau dirinya telah mencintai orang lain dan Rahul yang tidak mengerti bahasa mereka hanya mengiyakan saja apa yang dikatakan oleh Minama. Rahul dibawa oleh mereka memasuki desa dan dibawa ke rumah Minama. Tapi Rahul tidak nyaman karena ia ingin segera pergi dari rumah tersebut sesuai keinginan utamanya. Keesokan harinya, Rahul bertemu dengan seorang Punjabi yang bisa ia mengerti bahasanya. Pria yang mengaku sebagai Inspektur Samsir mengatakan kalau Rahul beruntung karena dicintai oleh Minama. Tak lama seorang pria yang merupakan pria yang dijodohkan untuk Mina datang. Hal itu membuat Rahul ketakutan. Bersama Samsir, ia meminta memberitahu apa yang mereka bicarakan. Pria tersebut mendekati Rahul dan mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh Rahul. Samsir mencoba memberitahunya, tapi Rahul selalu melarang. Hingga saat ia pergi, Samsir menceritakan semua yang ia katakan. Kalau Rahul ditantang oleh pria yang dijodohkan pada Minama. Rahul yang telah berani menerima tantangan tersebut merasa kesal. Ia pun meluapkan pada Minama semua kekesalannya. Minama mencoba menenangkan kepanikan Rahul dan mengatakan ia akan memberitahu rencana yang akan mereka lewati. Namun lagi-lagi Rahul ketakutan ketika melihat kerumunan orang-orang yang menunggu saat pertandingan Rahul dengan pria itu. Minama berulang kali meminta Rahul untuk tenang dan mengikuti apa yang ia rencanakan. Mau tidak mau Rahul mengikutinya dan mencoba bergabung dengan mereka yang mengadakan pesta untuk pertarungannya besok. Ia bahkan menari bersama-sama mereka. Tak lama Minama datang dan menyiapkan sepeda motor beserta barang-barang milik Rahul. Tanpa sadar Rahul yang banyak minum membuatnya mabuk dan meracau, bahkan terang-terangan ia menantang menara nama pria yang dijodohkan oleh ayah Minama. Oh, boss. Tu mujhse fight karega? Kyun? Tak lama ia melihat Minama dengan sepeda motornya. Dengan cepat ia mengendarainya dan Menara yang melihatnya langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengejar. Namun karena Rahul dalam kondisi mabuk, ia tidak bisa mengendalikan motornya dengan baik hingga ia terjatuh. Beruntung Samsir menyelamatkannya dan membawanya masuk ke sebuah kapal. Hingga saat pagi hari Rahul benar-benar bingung karena ia berada di sebuah kapal. Lebih terkejut lagi saat ia tahu dari orang-orang di kapal itu kalau kapal tersebut berada di Sri Lanka. Mereka tertawa ketika melihat wajah Rahul ketakutan. Tak lama kapal polisi datang. Tapi kapal anak buah yang ditumpangi oleh Rahul tersebut malah menyerang polisi. Dengan cepat Rahul meminta tolong pada mereka. Polisi yang berhasil melumpuhkan mereka mulai memborgol tangan-tangan mereka. Rahul menjelaskan ia bukanlah penyelundup. Ia adalah orang India, tapi polisi tersebut tidak percaya karena Rahul tidak bisa menunjukkan paspor miliknya. Penyelundup tersebut meminta Rahul tetap diborgol bersama hingga Rahul sudah tidak bisa lagi membela diri dan dipenjara bersama mereka. Rahul berulang kali menjelaskan hingga perjalanannya di desa Komban.
Polisi tersebut terkejut ketika Rahul menyebut desa Komban. Mereka membawa Rahul hingga kembali bertemu Samsir dan keluarga Minama. Ayah Minama dan Menara mendekati Rahul yang resmi dilepaskan oleh polisi perbatasan laut internasional. Rahul kembali ketakutan ketika Menara dan anak buahnya mendekati sambil menelanjangi kesalahan Rahul saat mabuk. Hingga tiba-tiba Rahul mengambil sebilah senjata tajam dan menyanderanya ke leher Minama. Semua orang ketakutan. Rahul menekan mereka untuk tidak mengikuti mereka saat ia memasuki mobil dan mulai mengendarainya. Rahul mengendarai sekencang-kencangnya mobil itu untuk menghindari kejaran anak buah ayah Minama hingga keadaan benar-benar kacau dan membuat semua penduduk berhambur ketakutan. Rahul yang mengira sudah aman menghentikan mobilnya meminta Minama pergi, tapi Minama menolak hingga memaksa Rahul untuk kembali membawanya. Kelihayan Rahul mengemudi membuatnya bisa dengan mudah menyingkirkan mereka, hingga mobil-mobil mereka terguling ketika mengejar Rahul. Tak berapa lama, mobil Rahul terpaksa dihentikan karena mobil tersebut mengalami kerusakan. Hingga mereka bertengkar dan Rahul menendang mobilnya. Minama yang melihat meminta Rahul untuk menghentikan mobil tersebut, tapi Rahul gagal dan mobil tersebut masuk ke sebuah danau. Pertengkaran kembali terjadi, mereka saling menyalahkan atas apa yang terjadi pada hidup mereka. Rahul dan Minama pun memilih jalan masing-masing dan berharap tidak akan pernah bertemu lagi. Rahul berjalan menelusuri hutan namun ia kesulitan untuk mencari jalan utama. Terlebih ketika ia bertemu penduduk lokal karena perbedaan bahasa di antara keduanya. Rahul pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Tak lama sebuah truk pembawa kayu datang dan Rahul dengan cepat meminta tumpangan, tapi supir truk tersebut tahu kesalahan Rahul membawa Minama melarangnya karena ia takut diserang oleh orang-orang Minama. Akhirnya Rahul memutuskan untuk mencari Minama agar ia bisa mencari jalan yang benar menuju kota. Keduanya pun berdamai dan mereka menemukan desa Vidamba. Minama mencoba berkomunikasi menggunakan bahasa Tamil yang sama sekali tidak dimengerti oleh Rahul. Tapi lagi-lagi penduduk Vidamba menerima Rahul dan Minama dengan tangan terbuka. Bahkan mereka dibawa ke sebuah tempat yang nyaman untuk bisa digunakan sebagai tempat singgah. Minama menceritakan kalau ia mengaku bahwa mereka kawin lari. Rahul merasa kesal malah ditertawakan oleh Minama. You understand? Chup, 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 chup. Namun keduanya terlihat serius ketika Minama mengatakan ia telah kehilangan ibunya. Rahul pun mulai menceritakan tentang jati dirinya yang juga kehilangan orang tuanya ketika kecil. Hingga Rahul menceritakan kalau kakeknya lah yang selalu ada untuknya. Come on, Minama. Let us leave, Mama. Saat Rahul tertidur, ia mendengar suara Minama yang mengigau memanggil-manggil tangga Bali. Hal itu mengejutkan Rahul terlebih ketika Minama menyerangnya dalam keadaan tidur. Tak lama Minama sadar dan meminta maaf padanya hingga ia menjelaskan kalau dirinya mengalami gangguan tidur. Saat pagi, Minama yang telah lebih dulu bangun terlihat lebih cantik. Minama menjelaskan kalau ia ingin mengikuti festival keagamaan di desa ini yang mengharuskan suami menggendong istri sampai ke puncak kuil. Rahul pun menyanggupi tapi ia terkejut ketika melihat kuil yang begitu tinggi. Minama terus meledeknya hingga Rahul mau tidak mau mengikuti keinginannya menaiki tangga-tangga kuil yang sangat tinggi bersama para suami-suami lainnya. Nafas Rahul terengah-engah, bahkan seluruh wajahnya dipenuhi dengan peluh, tapi ia sama sekali tidak menyerah dan melepaskan gendongannya. Hingga ia berhasil mencapai puncak kuil tersebut dan menemui pendeta yang telah menunggunya. Kali itu Minama benar-benar jatuh cinta kepada Rahul. Pendeta mengatakan Rahul bisa menjaga Minama hingga akhir hidupnya. Mendengar hal itu, mata Minama memerah terlebih ketika semua tetua adat mengatakan mereka akan bersama hingga 7 generasi. Mereka juga meminta Rahul menyematkan sindu di ujung dahi Minama. Rahul melakukannya walau ia tidak tahu kalau itu mengartikan Rahul telah menikahi Minama secara resmi di depan dewa. Minama berdoa terlebih dahulu sebelum ia menyusul Rahul. Perasaannya benar-benar bahagia. Rahul berkemas ingin meninggalkan Minama. Melihat hal itu, Minama menjelaskan untuk menjaga perasaan tetua desa. Rahul! Namun Rahul tidak peduli. Ia benar-benar meninggalkan Minama, tapi di tengah perjalanannya ia memutuskan untuk kembali lagi karena ia tidak bisa meninggalkan Minama seorang diri. Tapi di tengah perjalanan Rahul bertemu dengan tangga Bali yang menghajarnya. Mereka dibawa untuk kembali ke desa Komban. Para ketua dan penduduk desa tersebut mencoba untuk menghentikannya. Rahul mencari cara untuk bisa melepaskan diri dari mereka semua. Ia dengan cepat menggunakan bahasa Hindi untuk memberitahu rencananya pada Minama.
Tangga Bali merasa bingung dengan apa yang mereka lakukan. Tapi tanpa mereka sadari, Tangga Bali mengerti bahasa Hindi yang mereka gunakan. Hal itu membuat keduanya ketakutan. Tapi tiba-tiba seorang anak kecil datang dan membela Rahul. Melihat hal itu, Tangga Bali malah menantang. Penduduk mulai membuka suara dan membela Rahul sambil melempar kunci mobil untuknya. Rahul dengan cepat menerima kunci tersebut dan berteriak memanggil Minama. Tak lama, Minama malah masuk kembali ke rumah mereka untuk mengambil abu kakek Rahul yang tertinggal. Rahul merasa terharu karena Minama masih mengingatnya yang bahkan ia sendiri lupa. Rahul langsung mengendarai mobilnya meninggalkan semua yang ada di desa itu. Mereka pun berhasil mendapatkan tiket ke Mumbai. Tapi Rahul harus pergi ke tempat di mana ia harus menaburkan abu kakeknya. Minama memutuskan untuk ikut ke Rameswaran. वहां पे तुम्हें खतरा हो सकता है। Suppose Tangga Bali वहां गया तो- Keduanya menikmati setiap jalan yang mereka tempuh dengan penuh kebahagiaan. Mereka yang telah tiba di kuil berhasil menaburkan abu sang kakek di Rameswaran tepat seperti keinginan kakeknya. Rahul melakukannya seorang diri dan berdoa agar kakeknya bisa bahagia di alam barunya. Keduanya yang saling mencintai belum berani mengatakan semuanya. Rahul menawarkan Minama untuk tinggal bersamanya ketika ia tiba di Mumbai. Namun Minama merasa tidak enak hati karena tidak ada status resmi mengikat mereka. Minama memutuskan untuk ke Pune dan menemui temannya yang tinggal di tempat itu. Walau di dalam hati Minama ia merasa sangat sedih akan kehilangan Rahul. Hingga saat di perjalanan kembali, mereka hanya banyak berdiam diri tanpa banyak bicara. Tanpa sepengetahuan Minama, Rahul mengendarai mobilnya kembali ke desa Minama. Tak lama Minama terbangun dan meminta Rahul untuk kembali. Tapi Rahul menolak. Ia bersiap untuk menghadapi ayah Minama dan juga Tangga Bali. Rahul menemui ayah Minama dan langsung mengatakan kalau ia gagal menjadi seorang ayah bagi Minama yang memaksa kehendaknya tanpa mendengarkan keinginan putrinya. लेकिन अपने बेटे के बाप नहीं बन सकते, कभी नहीं सर। Ketika Tangga Bali datang dengan berani menghadapi mereka demi Minama. Mendengar hal itu, Minama terkejut sekaligus terharu. Hingga tiba-tiba Rahul diserang dari belakang hingga Rahul benar-benar tersungkur dan merasa sakit luar biasa. Mereka menyerang Rahul tanpa belas kasih. Minama memohon agar bisa membantu Rahul, tapi ayahnya terus memegang lengan Minama tanpa mau melepaskannya. Rahul mencoba sekuat tenaganya menghadapi mereka walaupun ia tidak pandai berkelahi. Namun Rahul yakin ia bisa melumpuhkan mereka semua. Tangga Bali yang melihat anak buahnya kesulitan langsung mendekati Rahul dan mulai menghadapinya. Rahul yang bukan lawan untuk Tangga Bali pun kewalahan. Berulang kali ia terjatuh dan mengalami luka parah hingga tak sadarkan diri. Minama terus menjerit memanggil nama Rahul sambil menangis. Tak lama Rahul sadar dan mencoba bangkit mendengar panggilan dari Minama. Ia mencoba kembali melawan Tangga Bali dan pada kesempatan ini ia berhasil memukul wajah Tangga Bali dan menjatuhkannya. Namun Tangga Bali yang kuat terus bangkit dan satu kesempatan Rahul berhasil menodongkan sebilah pisau ke leher Tangga Bali. Tapi ia mengurungkan niatnya untuk menghabisi Tangga Bali. Hal itu mengejutkan semua warga yang melihat termasuk ayah Minama. Tak lama Tangga Bali bangkit kembali dan ia malah membuang pisau tersebut dan meminta menghentikan pertarungan itu. Ia mengakui keberanian Rahul luar biasa demi cinta. Ia dengan suka hati melepaskan Minama untuk menikah dengan Rahul, begitupun ayah Minama. Ia mengikhlaskan putrinya menikah dengan pria yang ia cintai. Ia pun membuat pengumuman kalau Minama dan Rahul akan menikah. Rahul berjalan mendekati Minama dan teringat semua perkataan tetua desa yang pernah mereka singgahi. Dalam kesempatan itu Rahul mengatakan ia mencintai Minama hingga ia rela melakukan ini. Keduanya pun saling berpelukan ketika Rahul mengatakan akan menikahi Minama. Rahul sadar kalau karena kakeknya lah ia bisa bertemu jodohnya yang sesungguhnya. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Chennai Express. Tidak pernah terbayangkan di pikiran Rahul justru akan mendapatkan pujaan hatinya dalam perjalanannya menuju liburan. Ia pun harus berjuang hidup dan mati demi mendapatkan cinta dan juga restu dari orang tua wanita yang dicintainya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan terus saksikan alur cerita film lainnya hanya di SLMT TV. Ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum.